Oke guys, jumpa lagi di channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini akan membahas cara membedakan ya iPhone bypass atau yang normal atau yang bukan bypass, ya, terserah istilahnya. Jadi biasanya itu iPhone bypass itu kalau misalnya iPhone-nya itu kekunci ya, di lock, karena sistemnya itu iPhone harus setiap handphone harus sinkronisasi sama cloud dari iPhone-nya gitu. Jadi kalau misalnya terutama dalam hal login ya, login ke iPhone-nya, kalau dia nggak bisa login, dikasih waktu 3 kali nggak bisa login, maka iPhone itu akan kekunci. Cara membukanya itu dengan ya harus ke cloud-nya login. Jadi yang bisa login yang pemilik dari iPhone itu, karena dia udah daftar via email ke iCloud-nya ya. Jadi yang membedakan itu apa gitu. Pertanyaannya sebenarnya Sertiman dapat dari Facebook ya. Di sini kalau untuk fisik ini nggak ada bedanya gitu. Tampilan semua sama, nggak ada yang ditambah-tambahin casingnya atau ini itu, yang LCD-nya juga sama. Pokoknya bodinya sama gitu. Yang membedakan itu ya sebenarnya softwarenya. Jadi kita harus ngecek dulu ya. Misalnya kalau mau beli iPhone itu benar-benar harus dicek. Kalau misalnya yang bypass itu biasa ada limitasi, dia mungkin nggak ada yang nggak bisa masuk kartu SIM. Yang kedua, nggak boleh reset pabrik, jadi versinya udah dikunci ya, nggak boleh upgrade versi. Ya terutama dua itu ya, untuk kartu versi. Mungkin untuk yang lainnya mungkin bisa di ini ya, bisa di ditambahkan lagi, mungkin silahkan kalau ada yang tahu ya di kolom komentar mau menambahkan. Yang jelas kalau untuk membedakannya misalnya COD-an itu suruh yang punya iPhone lamanya ya, pemilik iPhone yang mau ngejual gitu, dia itu suruh reset pabrik, biasanya seperti itu. Kalau misalnya iPhone yang normal reset pabrik, dia akan ngereset datanya semua, dikembaliin ke default. Jadi semua dibuang, foto-foto atau yang lainnya semua dihapus gitu, reset. Nah kalau bypass itu biasanya akan kekunci lagi gitu loh, kekunci, dia minta login lagi, dan itu ya biasanya ya nggak bisa karena pemiliknya ini nggak tahu login iCloud yang pemilik sebenarnya gitu. Makanya di bypass itu untuk ngelewatin iCloud pemilik pemilik yang asalnya gitu. Biasanya kalau bypass itu yang dijual ya mungkin dikasih bonusan iCloud baru ya, iCloud baru. Nah itu biasanya loginnya juga dipegang sama yang ngejual. Kalau misalnya kebuka, jadi dia bisa bypass ulang seperti itu gitu. Karena kalau udah di reset, dia akan ke bypassnya yang ke asal pertama, itu harus login, harus masukin wifi dan lain-lain. Dan kalau nggak bisa itu ya udah kekunci. Banyak yang dijual iPhone yang kekunci ya, artinya dia kalau mau dipakai ya harus bypass kalau bukan pemilik aslinya gitu. Kalau pemilik aslinya ya nggak ada masalah, tentu dia bisa login, minta reset loginnya, password, username, dan kasih ya di dimasukin ke iCloud-nya dia, itu jadinya nggak ada masalah kalau pemilik asli. Cuma kalau bukan pemilik aslinya, bisanya itu dari awal beli udah di loginin ya sama mungkin mbak, sama salesnya gitu. Mungkin dibikinin akun juga, dikonekin ke emailnya. Nah itu kendalanya seperti itu, biasanya orang lupa atau nggak nyatet, itu mungkin ya kelalaian lah ya, jadi dia nggak bisa login sendiri. Makanya akhirnya dijual apa
apa adanya gitu dalam kondisi kekunci. Atau kalau dia mau bypass, ya biasanya ya itu keluar biaya lagi, antara ya tergantung iPhone-nya ya. iPhone-nya ada yang 5 seri 5S yang udah enakan, atau seri yang terbaru seperti itu. Kalau iPhone bypass itu diusahain minimal belinya yang 5S ya. Dia soalnya udah support sama sama TikTok atau IG gitu. Pokoknya update terbaru. Kalau WA terutama ya. Kalau yang versi 5, bukan 5S ya, tapi iPhone 5 itu dia nggak, update terakhirnya itu iOS-nya versi 10. Kalau yang iPhone 5S update versinya kayaknya udah sampai versi 12 titik berapa sekian gitu. Saya Timan juga belum cek lagi ya versi terbarunya gitu. Yang jelas kalau iPhone 5 itu teknologinya banyak game-game yang nggak bisa dipakai, banyak aplikasi nggak bisa dipakai gitu. Biasanya aplikasi minta support sampai versi 12 atau versi minimal 12 lah gitu. Minimal 11. Kalau versi 10 masih banyak yang nggak bisa, kayak misalnya main game COC nya dia minta versi 12 ya. Masih bisa kalau di iPhone 5S. Ya seperti itu, kayak game-game dari ya mungkin PUBG atau Free Fire gitu ya, mintanya versi yang terbaru gitu. Ya minim sih, cuma rata-rata kalau udah versi 10 tuh udah game-game sekarang tuh udah nggak mau gitu. Dia mintanya emang updatean terbaru, seperti itu softwarenya. Oke, jadi itu aja tentang membedakan iPhone bypass sama iPhone yang normal ya. Kalau dia masih belum jelas, silahkan di kolom komentar. Kalau udah cukup informasinya, jempolnya guys, silahkan dipencet aja jempolnya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.